Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 4 kelas 645A05 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi paragraf dalam teks dalam video animasi. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok 4, yaitu ada Dunur Fauziah, Tirto Winoto, M. Raffi Farhansyah, Oki Awan Syahputra, Faisa Nuryani, Mita Afifah, Anissa Nur Afifah, Sabrina Amamah Irfania, Sugi Virginia, Syifa Amelia Fitri, Salika Ramasufa, Sabila Kahfeini, Aulia Friska Nabila, Desi Ayu Amaranggana, Firdaus Ibrahim, dan Nurul Ismi. Berikut pembahasannya. Yuk disimak. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menyatakan gagasan utama. Tujuan membuat paragraf. Yang pertama, membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Yang ketiga, memberikan penghentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Fungsi paragraf. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Dan yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Slide berikutnya ada unsur-unsur paragraf yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama harus berisi kalimat utama paragraf, kedua harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama, yang ketiga harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf dapat dipahami. Yang terakhir harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda indent. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 2. Berisi ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. 1. Paragraf pembuka. Berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Kedua, paragraf isi. Membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga berisi saran ataupun harapan. Yang keempat ada paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Jadi, ada salah satu contoh paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu contoh paragraf pembuka. Besok internet mendatangi desa kita, internet membuat kita menyaksikan dunia, internet juga dapat menyampaikan surat ke sahabat kita di pulau seberang, bahkan hingga ke negara tetangga. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif atau paragraf ide. Pokok terletak di bagian awal paragraf. 2. Paragraf induktif merupakan paragraf ide pokok yang terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf ineratif adalah
paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Selain itu, ada juga paragraf campuran yang ide pokok utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yaitu jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua ada paragraf narasi, yaitu narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. 3. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang kelima ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Contoh paragraf eksposisi. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta rupiah. Itulah pembahasan mengenai materi paragraf dalam teks. Semoga apa yang sudah dibahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.